Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz, kita lanjutkan kembali materi kita untuk pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 6 ini. Sekarang kita masuk kepada materi kalimat majemuk. Baik, nah sekarang kita akan masuk kepada kalimat majemuk. Nah, apa itu artinya kalimat majemuk? Ya, kalimat majemuk adalah kalimat yang tersusun dari dua atau lebih kalimat tunggal yang digabung menjadi satu kalimat. Nah, jadi anak Ustadz, kalimat itu ya eh, bisa terdiri dari suatu kalimat tunggal ya atau kalimat majemuk ya. Majemuk itu artinya banyak ya, anak Ustadz. Sedangkan tunggal itu berarti satu. Baik, nanti kita lihat contohnya ya, insya Allah. Baik, nanti kalau dibilang kalimat majemuk itu berarti gabungan dari beberapa kalimat. Nah, sekarang kita lihat ya di sini anak Ustadz. Nah, kita baca dulu ya. Kalimat majemuk menyampaikan lebih dari satu informasi atau peristiwa dan biasanya dihubungkan dengan kata penghubung seperti dan, tetapi, karena, jika, lalu, sehingga. Nah, itu ciri-cirinya ya, ada kata-kata ini. Baik, nah kalimat majemuk itu ada tiga jenis, Ustadz. Ada majemuk setara, ada majemuk bertingkat, dan ada majemuk campuran. Ya, baik. Sekarang kita bahas kalimat majemuk yang setara. Ya, kalimat majemuk setara itu maksudnya adalah kalimat majemuk yang bagian-bagiannya setara atau sejajar. Artinya, dua-duanya itu adalah hal yang sama penting dan juga bukan hubungan sebab akibat. Wah, maksudnya gimana Ustaz? Nah, sekarang kita lihat aja contohnya ya, supaya lebih mudah. Ibu memasak dan ayah menyapu. Nah, ini sebetulnya dua kalimat tunggal. Ini kalimat tunggal, yang ini kalimat tunggal. Jadi dua kalimat di sini ya. Kalimat pertama, ibu memasak. Nah, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, ayah menyapu halaman. Nah, kita gabung jadi satu ya. Kalau digabung jadi satu, maka ini namanya sekarang kalimat majemuk. Paham ya? Nah, jadi digabungkan ya, digabungkan dengan kata dan. Ibu memasak dan ayah menyapu halaman. Jadi anak Ustadz ini namanya majemuk setara ya. Dua-duanya tidak punya kaitan. Ya, ibu masak sendiri di dapur, ayah nyapu halaman di luar rumah. Ya, tidak ada hubungan sebab akibat. Nah, kemudian contoh lagi, Rina belajar, tetapi Dodi bermain. Nah, ya beda. Rina belajar di sana di kamar, Dodi ya bermain-main di luar rumah. Ya, tidak terikat antara kegiatan kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Kemudian Ustadz, kami bisa berlibur ke pantai atau ke pegunungan. Ini sebetulnya dua kalimat. Kami bisa berlibur ke pantai. Kalimat kedua, kami bisa berlibur ke pegunungan. Nah, jadi digabung. Digabung jadi satu dan disederhanakan. Kemana sudah belajar kalimat efektif ya? Jadi diringkas kalimatnya. Kalau seandainya Ustadz tulis begini pasti panjang. Kami bisa berlibur ke pantai atau kami bisa berlibur ke pegunungan. Wah, panjang banget Ustadz. Diringkas ya supaya lebih enak didengar. Diringkas. Kami bisa berlibur ke pantai atau ke pegunungan. Nah, begitu ya. Ini namanya juga kalimat majemuk ya, sehingga digabungkan dengan kata atau ya. Ya, kita sekarang mau pergi. Kita kemana ya? Mau ke pantai atau ke gunung? Nah, jadi pilih salah satu. Makanya pakai atau. Kan nggak bisa kita berada di dua tempat dalam satu waktu. Kita kemana liburan hari ini? Oh, kita ke pantai dan gunung. Dalam satu waktu, wah nggak bisa. Kecuali ke pantai dulu, udah selesai baru naik ke gunung. Ya, nah begitu kan Ustaz. Ini namanya majemuk setara ya. Dua kalimat digabung jadi satu dan dua-duanya tidak punya kaitan sebab akibat. Oke, itu namanya setara. Kita lanjut yang berikutnya, kalimat majemuk bertingkat. Nah, ini baru ada hubungan sebab akibat. Kalimat pertama adalah penyebab terjadinya kalimat kedua atau sebaliknya. Kita lihat ya contohnya, Ustaz. Saya tetap berangkat ke sekolah, walaupun hujan deras.
ada kaitan. Saya tetap berangkat ke sekolah, ya, walaupun hujan deras. Nah, hujan sedang turun nih, hujan sedang turun. Hujan itu bisa menyebabkan saya ini berangkat ke sekolah atau tidak berangkat. Nah, sehingga hujan deras ini punya akibat nanti kepada orang yang ingin berangkat ke sekolah ini. Maka dari itu disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Ya, nah seperti itu anak Ustaz. Saya tetap berangkat ke sekolah walaupun hujan deras. Maka ini perlu anak Ustaz perhatikan ya, kata yang biasa digunakan untuk menggabungkan di dalam majemuk bertingkat. Ada karena, jika, walaupun, agar, supaya, sehingga, meskipun. Contoh misalnya, saya sakit karena makan sembarangan. Nah, misalnya. Ada sebab akibat. Saya sakit, sebabnya apa? Karena makan sembarangan. Nah, gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba muncul kalimat makan sembarangan. Nah, Ustaz nggak paham, maksudnya apa makan sembarangan? Nah, gitu. Tapi kalau digabungkan, ya baru bisa, oh ini adalah lanjutan dari kalimat yang sebelumnya. Saya sakit karena makan sembarangan. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini jika, misalnya, uh, saya menangis, ya. Saya menangis jika adik pergi. Nah, ya. Tiba-tiba saya nangis, ya. Wah, kenapa ini nangisnya? Ada sebabnya. Oh, karena adik pergi. Nah, misalnya seperti itu ya. Contoh. Dan yang lain sebagainya. Kita lihat lagi ya. Contoh berikutnya. Dina tidak masuk sekolah karena sakit demam. Nah, ini sebabnya ya. Sebabnya Dina tidak masuk sekolah karena sakit demam. Jadi ini dua kalimat ya. Dina tidak masuk sekolah. Yang kalimat kedua, Dina sakit demam. Digabung jadi satu. Dina tidak masuk sekolah karena sakit demam. Ya. Yang ketiga, jika kamu rajin belajar, kamu akan sukses. Nah, ya. Kamu akan sukses jika kamu rajin belajar. Gitu ya, anak Ustadz. Jadi ada sebab akibat. Ustadz, berarti kalau kita nggak rajin belajar gimana? Nah, kebalikannya, maka kamu tidak akan sukses. Nah, begitu ya, ada hubungan sebab akibat. Lanjut berikutnya. Ia berlatih setiap hari agar bisa menang lomba. Nah, ini sebabnya yang membuat dia menjadi berlatih setiap hari karena agar bisa menang lomba, ya. Paham ya, Ustaz? Nah, ini adalah dua jenis ya, setara dan bertingkat. Kalau setara itu nggak ada kaitannya. Contoh, ibu memasak dan ayah menyapu halaman. Ini nggak bisa kita kaitkan sebab hubungan sebab akibat ya. Kan nggak mungkin kita bilang, ibu baru bisa masak kalau ayah sudah nyapu halaman. Wah, nggak nyambung nih. Gimana ini maksudnya? Nah, maka ini bukan majemuk bertingkat ya. Ibu masak sendiri di dapur, ayah ya menyapu halaman sendiri di luar rumah. Rina belajar, tetapi Dodi bermain. Nah, kan nggak mungkin. Rina baru bisa belajar kalau Dodi bermain. Ya bisa juga sih ya, tapi jarang yang seperti itu ya. Harus ada kalimat sebelumnya. Misalnya diceritakan dulu bahwasanya Dodi ini selalu ingin dekat dengan Rina sehingga Rina sulit untuk belajar ya. Kemudian baru ceritakan Rina baru bisa belajar kalau Dodi sedang main. Nah, baru dia bisa punya waktu untuk belajar. Nah, begitu ya. Tapi kalau tiba-tiba seperti ini namanya majemuk setara ya. Rina belajar, tetapi Dodi bermain ya. Ini tidak punya hubungan sebab akibat. Kami bisa berlibur ke pantai atau ke pegunungan ini juga ya. Nah, seperti itu. Baik, Anak Ustadz, ini adalah tadi ada setara dan bertingkat. Nah, keduanya ini juga bisa digabungkan jadi satu ya, namanya majemuk campuran ya. Nah, contoh, ibu sedang memasak di dapur sedangkan ayah membaca koran. Ini setara ya, ibu masak dapur sendiri, ayah baca koran sendiri ya. Nah, tapi di sini sebab akibat. Kenapa ayah bisa baca koran? Karena hari ini hari libur. Ya, nah gitu. Berarti ini ada campurannya ya, bertingkat dan juga setara. Kakak mencuci pakaian dan saya menyapu halaman. Ini apa?
setara ya. Ingat kata dan di sini. Saya menyapu halaman karena rumah harus tetap bersih. Nah, ini namanya sebab akibat, berarti namanya majemuk yang bertingkat. Berarti ini kumpulan ini namanya majemuk campuran ya. Ada setara, ada bertingkatnya. Kami bermain bola di lapangan, tapi hujan turun. Sehingga kami pulang lebih awal. Ya, apa ini? Nah, kami bermain bola di lapangan, tetapi hujan turun. Ini setara ya. Nah, hujan turun. Maka akibatnya apa? Kami pulang lebih awal, ini bertingkat. Seperti itu ya, Anak Ustadz, membedakan antara majemuk, setara, campuran, dan bertingkat. Maka kalau yang setara ini harus diingat ya, kalimat penghubungnya adalah kata penghubungnya dan, tetapi, atau, lalu, kemudian. Contohnya, Rudi menyiram bunga dan adik memberi makan ikan. Ini contohnya. Atau yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Penghubungnya adalah kata karena, agar, jika, supaya, meskipun. Contohnya, Siska diam saja karena ia malu bicara di depan kelas ini sebabnya. Ya, namanya bertingkat. Dan ada juga yang campuran. Campuran berarti pakai semua ini. Semua kata penghubung ini dia pakai. Contohnya, ibu mencuci pakaian, lalu menjemurnya di luar. Karena, nah, cuaca sangat cerah. Maka ini Anak Ustadz namanya majemuk setara. Yang ini majemuk bertingkat digabung menjadi majemuk campuran. Baik Anak Ustadz, mungkin ini dulu materi kita. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan kita mempelajari dan semoga Allah beri kita pemahaman ya di dalam materi-materi yang kita bahas bersama. Kita insya Allah lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.